Karena itu perkara yang ajaib kalau seandainya kita melihat ada orang yang meninggal mempunyai akhir yang memberkati. Ini perkara yang luar biasa. Titik temu dari anugerah dari Bapa Surgawi lewat Yesus Kristus diberikan. Dan ada orang yang menyentuhnya, yang menjamah, yang mengambil anugerah itu dengan respon hati. Itu yang membuat setiap kita mempunyai akhir yang memberkati. Saya melihat ada orang-orang yang mempunyai akhir tidak memberkati. Anak cucunya berantakan, anak cucunya mereka bertengkar, rebutan harta. Tetapi orang yang mempunyai akhir yang memberkati, anak cucunya justru hidup dalam anugerah Tuhan. Disinilah perbedaannya tiap-tiap kita. Disinilah kita belajar di rumah duka. Karena itu ayat pengkhotbah mengatakan lebih baik datang ke rumah duka. Karena kita harus mengintrospeksi hidup kita seperti apa. Yang pasti satu hari kelak kita juga akan punya akhir. Akhir yang seperti apa? Ada orang gak punya waktu untuk membuat akhir yang mengagumkan, akhir yang memberkati. Kita yang ada di sini, yang masih hidup, harus memilih, harus memutuskan, harus punya akhir yang memberkati. Hendaklah kita semua yang hidup, yang ada dalam ruangan ini, seperti pengkhotbah katakan, hendaknya orang yang hidup memperhatikan jalan akhir seseorang, memperhatikan akhir yang mengagumkan, memperhatikan akhir yang memberkati. Maka lihat, anak cucu kita akan diberkati oleh sebuah kehidupan yang dibangun di hadapan Tuhan. Kehidupan yang dibangun bukan semalam, bukan 2 malam, bukan sehari, bukan 2 hari. Kehidupan yang dibangun adalah kehidupan yang penuh dengan penyerahan kepada Tuhan, penuh dengan ketaatan, penuh dengan kepasrahan. Yang dibangun tidak pernah sia-sia. Yang dibangun di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia. Satu hari kelak masing-masing kita akan berada seperti almarhum, berbaring di dalam rumah duka yang nanti akan disemayamkan dalam perisatan yang terakhir. Masing-masing kita, sebuah pertanyaan yang harus sama-sama kita renungkan pada malam hari ini. Seperti yang firman Tuhan katakan, hendaknya orang yang hidup memperhatikan, mengevaluasi jalan hidupku seperti apa. Apakah ada yang hilang? Dulu kita punya, sekarang gak punya. Dulu saya begitu sungguh-sungguh kepada Tuhan, sekarang tidak lagi. Dulu apa saja akan aku lakukan demi Tuhan, karena cintaku kepada Tuhan begitu menggebu-gebu. Sekarang tidak ada lagi. Dulu melakukannya dengan cinta mula-mula, sekarang dengan cinta seadanya, bahkan cenderung cintanya kembang kempis, lebih kempisnya dibandingkan kembangnya. Begitu lemah cintanya kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini kita dikuatkan, kita ditegur, kita dinasehati. Bagaimana Pengkhotbah 7 ayat 2, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya.